Welcome to ZTV. Di kesempatan kali ini Mimin mau review sebuah film yang lumayan seru ya. Filmnya yang berjudul Dead Man yang rilis tahun 2013. Film ini adalah film dari Indonesia dan berlokasi syuting di Pulau Sulawesi. Dan ada beberapa aktor Indonesia di film ini. Wih, keren kan? Oke, langsung saja guys, kita review filmnya. Cerita film Dead Man bermula ketika seorang pria bersenjata terhisap pasir yang diinjak di sebuah gua di tengah hutan belantara. Pikir saya pria itu terhisap lumpur hidup. Oh ternyata men, tapi yang dia injak itu pasir men, bukan lumpur. Cerita berlanjut beberapa tahun kemudian di sebuah hutan perawan di Teluk Tomoni, Sulawesi. Di sini ada Papa Ular atau Bang Tigor menemukan kerangka pria yang terkubur di dalam tanah. Bang Tigor tidak sendirian, ia ditemani Aryo Bayu sebagai Kapten Tino Pranawa, Mick Lewis sebagai Aryo, Joe Taslim sebagai Joko, lalu Sam Hazelden sebagai Stanley, dan Liz Loveday sebagai Freeze. Lalu Kamer So sebagai Su Ling. Dan yang terakhir ada Niki Mijuno sebagai Ri. Ia adalah warga negara Jepang yang meneliti prajurit masa lalu. Ia juga mengikuti ekspedisi ini. Dan ekspedisi yang mereka jalani dibiayai oleh miliuner kekasih Freeze. Ketika saat mereka diserang oleh sekelompok perompak setempat, mereka terpaksa bersembunyi di dalam sebuah pertambangan yang telah mati. Lalu sialnya Aryo sempat terkena granat tepat di kakinya. Di sini baru awal film ya. Di sini ada adegan yang cukup tegang. Dengan adegan Joko yang menangani kaki Aryo yang patah dan bersimpah darah karena ledakan granat. Akibat ledakan granat, pintunya tertutup oleh reruntuhan bebatuan dan mereka terpaksa harus mencari pintu lain untuk keluar dari tambang. Kini beberapa hal pun terkuak, seperti misi utama Freeze yang membiayai ekspedisi ini yang tak lain demi menemukan harta karun Yamashita. Dan kini mereka yang udah terlanjur terjebak masuk ke dalam tambang tanpa membawa peralatan yang lengkap, dan dengan seadanya mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari pintu keluar. Bagi Mimin, yang lucu di film ini adalah dalam bunker yang ditinggalkan 70 tahun lamanya, tiba-tiba ada seseorang dalam bunker yang menyalakan rekaman lagu penyemangat tentara Jepang serta bolham-bolham yang masih menyala kemerahan. Lantas bagaimana bisa listrik bertahan dalam waktu selama itu guys? Oke lah, kita lanjut saja ke ceritanya guys. Keanehan bermula ketika Aryo yang sedang istirahat, tiba-tiba ia terhisap oleh pasir yang ada di bawahnya. Bukan pasir hidup ya, melainkan ada makhluk mirip zombie yang menyeret dirinya ke bawah permukaan tanah. Dan disinilah nyawa mereka mulai dipertaruhkan untuk mencari jalan keluar, yang di dalamnya banyak makhluk hasil eksperimen yang kita sebut saja zombie. Dan di sini Joko yang terpisah dari kawanannya, ia tiba-tiba diserang oleh beberapa makhluk aneh yang kita sebut zombie, dan Joko pun mati di sini. Dan ternyata di sini Stanley dan Ri sedang disekap oleh tentara Jepang yang masih hidup. Tentara Jepang itu mengira mereka adalah penyusup. Dan di sini Ri menjelaskan, namun ia tidak percaya bahwa perang dunia telah usai dan Jepang telah menyerah kepada sekutu. Lalu di sini Ri menunjukkan rekaman atau arsip Jepang yang menyerah di tahun 1945. Lalu di sini tentara Jepang ini sudah mulai mempercayai Ri dan Stanley. Bagaimana bisa seseorang bertahan hidup dalam sebuah bunker selama 70 tahun lebih ya?
Ternyata tentara Jepang ini adalah hasil upgrade eksperimen yang terakhir pada masa itu hingga ia hidup sampai saat ini. Di tempat lain, Kapten Tino beserta anggota lainnya yang tengah mau mencari rekan-rekan lainnya. Di sini Fritz menemukan alat suntik yang berisikan serum dari emas. Lalu ia berpikir dengan serum itulah zombie-zombie itu bisa bertahan hidup hingga sekarang ini. Di sini Fritz dan Suling kecewa karena menemukan ramuan emas bukanlah harta karun emas seperti apa yang telah mereka pikirkan. Kini misi mereka pun berubah menjadi bagaimana caranya untuk keluar dari bunker tersebut. Lalu ia menyuruh Suling membawa serum itu. Dan di sini Kapten Tino yang tidak sengaja telah membangkitkan prajurit-prajurit Jepang yang tak terkalahkan dengan berkostum samurai. Bunker itu ternyata merupakan sarang tahanan perang yang dijadikan bahan percobaan. Mereka bermutasi hingga menjadi makhluk mirip zombie yang menyerupai manusia. Dan kini mereka berjumpa dengan zombie samurai. Hold it there! Dan mereka segera melarikan diri. Akan tetapi Papa Ular saat mau menutup gerbang itu, Papa Ular tertusuk dengan pedang samurai zombie. Lalu mereka bertiga memasuki lorong, di mana lorong itu adalah pintu masuk menuju ruangan tentara Jepang yang masih hidup itu. Dan akhirnya Ri dan Stanley bertemu dengan rekannya yang masih selamat. Di sini Suling yang tengah putus asa, ia tiba-tiba menyuntikkan ramuan emas yang ia bawa dalam bunker itu dan menyuntikannya kepada Fritz yang lagi terluka parah. Aneh dan gegabah, dia berpikir bahwa dengan ramuan itu Fritz pun bisa hidup kekal abadi. Dan tiba-tiba samurai zombie itu muncul. Lalu tentara Jepang mengorbankan dirinya untuk menolong kawanan Ri dan ia pun terbunuh. Dan mereka yang masih dalam pengejaran samurai zombie, saat itu Kapten Tino yang merasa bersalah karena ialah anggotanya banyak yang tewas karena usulan dari Kapten Tino untuk memasuki bunker tersebut. Dan Kapten Tino di sini sengaja seorang diri untuk melawan samurai zombie. Namun apalah daya, Kapten Tino mati di sini. Kini Stanley bersama Ri yang berusaha melarikan diri dari tentara samurai zombie, namun mereka pun gagal dan Ri pun terbunuh meskipun telah berhasil keluar dari bunker itu. Nah, bagaimana nasib Suling dan Fritz? Suling telah mati karena Fritz bermutasi hingga ia berubah menjadi zombie yang serupa dengan makhluk yang ada dalam bunker. Dan film pun selesai. Film ini memiliki ending yang cukup mengeselin bagi pencinta film yang berekspektasi lebih. Namun bagi penikmat film ini rekomen sekali untuk ditonton. Sound serta lokasi dan adegan yang cukup menegangkan. Untuk film Indonesia seperti ini cukup menggigit ya guys. Bagi kamu yang suka dengan film ini, silakan subscribe untuk dukung Mimin dan like dan komen. Mimin ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa.